Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 223. Risang yang mendekati mereka itu pun berdesis, besok kita bertemu di tempat yang lain. Mungkin di tempat orang berjualan alat-alat pertanian di dekat tempat kerja pandai besi itu. Aku setuju, berkata Sambi Wulung. Beberapa orang yang berjualan tetap di sini memang akan mempertanyakan kehadiran kami setiap hari, juga kedatangan kalian menemui kami. Hati-hatilah, berkata Risang kemudian, ada sesuatu yang menarik perhatian di penginapan. Semalam, kami mendengar langkah orang di luar bilik yang disediakan bagi kami bertiga. Orang itu berhenti sejenak, namun kemudian orang itu telah pergi lagi. Kami tidak tahu siapakah orang itu. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Sedangkan Risang dengan singkat memberikan petunjuk, di mana letak rumah Ki Resa itu. Sudahlah, berkata Risang, bagaimanapun juga Ki Remeng adalah orang lain bagi kami. Sambi Wulung masih mengangguk-angguk. Katanya, kami akan berhati-hati. Demikianlah, maka Risang pun segera meninggalkan mereka. Sementara itu Ki Remeng dan Kasada telah berada di luar pasar. Ketika mereka kemudian meninggalkan pasar itu, maka Kasada pun bertanya kepada Ki Remeng, kemana kita sekarang? Aku berharap agar kehadiranku di sini tidak diketahui, atau setidak-tidaknya tidak banyak diketahui oleh orang-orang yang pernah mengenalku. Atau bahwa orang-orang yang menduga bahwa aku pun mengetahui di mana harta benda itu disimpan sebagaimana orang-orang yang pernah datang kepadaku serta Ki Surabawa dan kawan-kawannya yang sudah terbunuh itu. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Mereka dapat mengerti niat Ki Remeng itu. Karena itu, maka Risang pun bertanya, jadi, kita akan pergi kemana? Kita pergi saja ke sungai mencuci pakaian dan memperkecil kemungkinan dilihat oleh saudara seperguruanku yang mungkin berniat buruk. Mereka mempunyai 1000 cara yang mungkin licik, kasar atau bahkan sama sekali tidak wajar. Kasada dan Risang tidak menolaknya. Mereka pun setuju untuk pergi kemana saja, agar Ki Remeng tidak mudah diketahui oleh saudara-saudara seperguruannya. Baru lewat tengah hari, mereka kembali ke rumah Ki Resa Podang. Namun Ki Resa Podang sendiri masih belum pulang. Sejak tadi pagi, berkata Nyi Resa. Agaknya baru banyak burung di sawah. Ki Remeng tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi ketika Nyi Resa mempersilahkan Ki Remeng dan 2 orang yang diakuinya sebagai kemanakannya itu untuk makan lebih dahulu, maka Ki Remeng pun menjawab, biarlah nanti saja kami menunggu Ki Resa, Nyi. Tetapi tidak tentu, kapan Ki Resa pulang, berkata Nyi Resa, jika banyak burung di sawah atau banyak kerja yang lain, kadang-kadang Ki Resa pulang menjelang senja. Sambil tersenyum, Ki Remeng berkata, tidak apa Nyi. Kami akan menunggu. Nyi Resa tidak memaksanya. Dipersilahkannya Ki Remeng dan kedua orang yang disebut kemanakannya itu beristirahat di Gandok. Tetapi sampai sore hari Ki Resa Podang masih belum pulang. Meskipun demikian nampaknya keluarganya sama sekali tidak menjadi resah. Agaknya Ki Resa sudah terbiasa pulang lambat, berkata Ki Remeng di Serambi Gandok kepada Kasada dan Risang. Bukankah Nyi Resa juga sudah mengatakannya? Sahut Kasada. Ki Remeng mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya Ki Remeng menjadi gelisah. Ketika matahari sudah jauh turun di sisi barat, sementara Ki Resa belum pulang, maka Nyi Resa telah mempersilahkan ketiga orang tamunya untuk makan. Bahkan kemudian gadis kecil yang sudah dikenal dengan baik oleh Ki Remeng, Kasada dan Risang telah membawa hidangan makan itu ke Gandok. Ki Remeng tidak dapat menolak lagi. Ketika Nyi Resa menyusul gadis kecilnya dan mempersilahkan mereka makan, maka Ki Resa dan kedua orang anak muda itu terpaksa makan mendahului Ki Resa. Ternyata sampai senja dan saat matahari tenggelam, Ki Resa belum juga pulang. Demikian pula anaknya yang sulung yang mengikuti ayahnya ke sawah. Nyi Resa memang mulai menjadi gelisah. Kepada Ki Remeng ia berkata, Ki Resa memang sering lambat pulang. Tetapi tidak pernah sampai lewat senja seperti ini, kecuali jika siang hari ia pulang lebih dahulu. Ki Remeng memang ikut menjadi gelisah. Kepada Kasada dan Risang, Ki Remeng berkata, berhati-hatilah. Mungkin ada sesuatu yang tidak wajar terjadi atas Ki Resa, justru karena kita berada di sini. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Meskipun agak ragu Risang berkata, jika benar demikian,
kasihan Kiresa. Ia mempunyai 6 orang anak. Mungkin Kiresa sendiri dapat tabah menghadapi kesulitan apapun juga. Tetapi bagaimana dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu? Ki Remeng mengangguk-angguk. Katanya, apa yang dapat kita lakukan? Kasada dan Risang tidak menyahut. Namun kegelisahan itu semakin mencengkam juga. Apalagi ketika kemudian Nyi Resa datang kepada mereka, dan menyatakan kegelisahannya. Apakah Ki Resa masih berada di sawah? Bertanya Ki Remeng. Aku tidak tahu, Ki Remeng. Tetapi biasanya, Ki Resa tidak pernah pulang terlalu lambat. Apalagi sampai malam, biarlah kami melihatnya ke sawah, berkata Ki Remeng. Tetapi Nyi Resa berkata, tidak Ki Remeng. Sebaiknya Ki Remeng tidak justru terkait pada satu keadaan yang masih belum jelas. Ki Remeng hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Namun dalam pada itu, ketika Nyi Resa sudah kembali ke ruang dalam, terdengar anak sulung Ki Resa berteriak memanggil ibunya sambil berlari-lari. Ibu, ibu. Nyi Resa pun dengan serta-merta telah berlari keluar rumah pula. Kelima anaknya yang lain mengikutinya. Yang bungsu masih berpegangan pada baju ibunya karena ketakutan. Ada apa? Ada apa? Bertanya Nyi Resa gugup. Sementara itu, Ki Remeng, Kasada dan Risang yang mendengar teriakan itu juga sudah melintasi halaman dan naik ke pendapa. Sementara anak itu juga sudah berdiri di pendapa. Ada apa? Bertanya ibunya dengan suara bergetar. Ayah, ayah mengalami kesulitan. Berkata anak itu, kesulitan apa? Bertanya ibunya. Ayah diserang oleh beberapa orang. Ayah sudah berusaha untuk melawan. Tetapi orang yang datang itu banyak. 5 atau 6 orang, sehingga ayah harus melawan sambil berlari-lari. Ayah minta aku pulang memanggil Ki Remeng untuk membantunya. Ki Remeng yang mendengar pesan itu dengan serta-merta bertanya, di mana ayahmu sekarang? Di sawah, jawab anak itu. Baiklah, kami akan pergi ke sana, berkata Ki Remeng kemudian sambil berpaling kepada kedua orang kemanakannya, marilah. Kita pergi ke sawah. Tetapi ayah minta kedua kemanakan Ki Remeng membantu ibu menjaga adik-adik di rumah. Mungkin sesuatu dapat terjadi atas mereka. Wajah Ki Remeng menjadi tegang. Meskipun tidak dilihat oleh siapapun, namun sebenarnya lah bahwa Ki Remeng merasa dirinya sebagai seorang tawanan kedua anak muda itu. Karena itu, maka ia justru menjadi bingung. Sementara itu, anak sulung Ki Resa telah menarik-narik tangan Ki Remeng sambil berkata, "Mari, Paman." Sebelum terlambat, ayah mengalami kesulitan melawan sekian banyak orang. Mula-mula ayah memang sanggup menjaga dirinya. Tetapi ketika tenaga ayah mulai menjadi susut, maka ia benar-benar dalam kesulitan. Apa salah ayahmu? Bertanya Nyi Resa. Menurut orang-orang itu, ayah bersalah karena ayah menerima Ki Remeng di rumah ini. Setan? Siapa orang itu? Siapa namanya? Bertanya Ki Remeng. Anak itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Namun katanya kemudian, tetapi cepatlah Ki Remeng. Ayah benar-benar dalam kesulitan. Ayah berharap, berdua dengan Ki Remeng, ayah akan dapat mengatasinya. Tidak ada kesempatan berpikir bagi Ki Remeng. Karena itu, maka ia pun berkata kepada Kasada dan Risang, tolong anak-anak. Jaga Nyi Resa dan anak-anaknya sebaik-baiknya. Aku akan segera kembali. Kasada dan Risang memang menjadi bingung, ia melihat anak sulung Ki Resa menarik Ki Remeng sambil berkata, ayah menitipkan ibu dan adik-adik. Biarlah aku menunjukkan tempat ayah berkelahi. Kasada dan Risang benar-benar menjadi bingung. Dalam pada itu, Nyi Resa pun berkata di sela-sela tangisnya, aku ingin pergi ke sana. Ibu jangan pergi, tangis anak-anaknya. Nyi Resa memang menjadi bingung. Tetapi bahwa Ki Remeng sudah berlari mengikuti anaknya yang sulung, hatinya sudah menjadi sedikit lapang. Kasada dan Risang memang tidak sampai hati meninggalkan rumah itu. Mungkin keluarga Ki Resa juga dianggap bersalah karena mereka menerima Ki Remeng di rumahnya. Karena itu, maka keduanya terpaksa melakukan pesan Ki Remeng untuk menjaga rumah, Nyi Resa serta anak-anaknya. Sementara itu, anak sulung Ki Resa berlari-lari sambil menarik baju Ki Remeng. Sekali-sekali ia berkata lantang, marilah Paman. Sepeninggal Ki Remeng,
Maka Kasada dan Risang minta agar Nyi Resa dan kelima anaknya masuk ke ruang dalam. Meskipun Nyi Resa masih saja ingin pergi ke sawah untuk melihat keadaan suaminya, namun Kasada dan Risang masih tetap berkeberatan. Sebaiknya Nyi Resa tidak pergi, berkata Kasada, mudah-mudahan Ki Remeng dapat membantu Ki Resa menyelamatkan dirinya. Kehadiran Nyi Resa akan dapat mempersulit kedudukan Ki Resa. Nyi Resa mengangguk. Sementara itu anak-anaknya yang paling kecil masih saja menangis sambil memeganginya. Beberapa saat mereka menunggu. Waktu berjalan setapak demi setapak. Namun Ki Resa dan Ki Remeng masih belum pulang. Nyi Resa menjadi semakin gelisah. Namun Kasada dan Risang pun menjadi gelisah pula. Bahkan mereka mulai menjadi curiga, apakah yang terjadi bukan sekedar satu permainan saja? Ternyata sampai lewat malam, keduanya masih belum pulang. Dua orang anak terkecil Nyi Resa sudah tertidur. Yang bungsu tidur sambil meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya. Sementara gadis kecil yang sering menghidangkan suguhan bagi Ki Remeng dan dua orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu tidur di sebelahnya. Sedangkan tiga orang kakak mereka masih duduk dengan gelisah. Ketika di kandang mulai terdengar ayam jantan berkokok bersahutan, maka Kasada dan Risang benar-benar menjadi gelisah. Namun keduanya masih merasa ragu meninggalkan Nyi Resa bersama anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu. Mereka terkejut ketika dini hari mereka mendengar suara derap kaki seseorang yang berlari di halaman bahkan kemudian naik ke pendapa. Ibu, ibu, terdengar anak sulung Ki Resa memanggil dari luar. Dengan tergesa-gesa Kasada, Risang dan Nyi Resa bangkit. Anak bungsu Nyi Resa yang tidur di pangkuannya terkejut. Tetapi ibunya telah mengangkatnya dan mendukungnya. Ketika pintu terbuka, maka anak sulung Ki Resa itu dengan nafas yang terengah-engah berkata, ayah dan Ki Remeng tidak mampu melawan orang-orang itu. Mereka tertangkap dan dibawa pergi. Jantung Kasada dan Risang bagaikan berhenti berdetak. Sementara itu, Nyi Resa menjerit tinggi. Betapapun kegelisahan mencengkam kedua orang anak muda itu, namun mereka masih sempat membantu Nyi Resa masuk kembali ke ruang dalam. Mereka membantu membimbing anak-anak Ki Resa. Sementara gadis kecil, kakak anak bungsu Ki Resa itu mulai menangis. Risanglah yang membimbing gadis kecil itu masuk ke ruang dalam. Sambil berjongkok di hadapannya, Risang berkata, jangan menangis anak manis. Biar nanti kakang berdua mencari ayah dan Ki Remeng. Bawa ayah pulang, kakang, minta gadis kecil itu. Ya. Aku akan membawa ayah pulang, jawab Risang. Sementara Nyi Resa berusaha menenangkan diri, Kasada dan Risang pun sempat berbicara sejenak. Mereka sepakat untuk mencari Ki Remeng dan Ki Resa. Mereka akan minta anak sulung Ki Resa mengantarkan mereka. Ketika hal itu disampaikan kepada Nyi Resa, ternyata Nyi Resa masih saja ingin ikut mencari suaminya. Tetapi ketika Kasada mengingatkannya akan anak-anaknya, maka Nyi Resa pun mengangguk kecil sambil berkata, baiklah Ngger. Aku menunggu di sini. Tetapi bagaimana Angger berdua dapat membantu mereka? Kami akan mencoba, Nyi. Kami tidak tahu apakah usaha kami akan berhasil atau tidak. Tetapi bagaimana dengan kalian berdua? Jika Ki Resa dan Ki Remeng tidak mampu mengatasi orang-orang itu, bagaimana dengan kalian berdua? Desis Nyi Resa yang nampak cemas. Kami akan mencobanya, Nyi, jawab Kasada, lalu katanya, baiklah kami mohon diri. Sepeninggal kami sebaiknya Nyi Resa tetap saja tinggal di dalam. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu di rumah ini. Kepada anak sulung Ki Resa, Kasada berkata, marilah, tunjukkan kepadaku, di mana ayahmu dan Ki Remeng mengalami nasib buruk. Anak itu memandangi ibunya sejenak. Ketika ibunya kemudian mengangguk, maka anak itu pun minta diri pula. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah berjalan menyusuri jalan padukuhan yang gelap. Namun ketajaman mata Kasada dan Risang ternyata mampu menembus kegelapan, sementara anak sulung Ki Resa memang telah mengenal jalan itu dengan baik karena setiap hari ia melewatinya. Beberapa saat kemudian, mereka telah keluar dari regol padukuhan. Dengan demikian, maka malam pun seakan-akan menjadi sedikit terang. Bahkan di sisi langit sebelah timur, warna semburat merah mulai membayang. Ketiga orang itu berjalan semakin cepat. Anak sulung Ki Resa itu justru berlari-lari kecil di paling depan. Beberapa saat kemudian,
Anak itu memperlambat langkahnya. Sambil menunjuk ke tengah bulat itu ia berkata, "Di sana mereka bertempur." Dengan tergesa-gesa Kasada dan Risang menuju ke tempat itu. "Itu sawah ayah. Memang hanya beberapa kota kecil," berkata anak sulung Ki Resa. Kasada dan Risang pun segera sampai ke tempat itu. Mereka melihat batang-batang padi yang berada di dekat tanggul parit memang rusak, terinjak-injak kaki. Kedua anak muda itu pun dengan cermat memperhatikan bekas pertempuran yang terjadi. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun pada wajah mereka nampak kebimbangan yang semakin besar. Beberapa saat kemudian, maka fajar mulai naik. Semakin lama maka langit pun menjadi semakin terang. Risanglah yang kemudian berbisik di telinga adiknya, "Kau rasakan kejanggalan itu?" "Ya," Kasada mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak berbicara lebih lanjut. Namun kemudian Kasadalah yang mendekati anak Ki Resa itu sambil berkata, "Bukankah kau merasa letih? Semalam suntuk kau tidak tidur. Pulanglah, sebaiknya kau beristirahat agar kau tidak menjadi sakit. Katakan kepada ibumu, sebentar lagi kami akan kembali. Kami akan berusaha melihat jejak kepergian Ki Resa dan Ki Remeng." Anak itu mengangguk kecil, sementara Risang bertanya, "Bukankah kau berani pulang sendiri?" Anak itu mengangguk lagi, "Baiklah, pulanglah. Kau perlu beristirahat," berkata Risang kemudian. Anak itu pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Dari langkahnya Kasada dan Risang dapat mengetahui bahwa anak itu memang sangat letih. Ia merupakan bagian dari permainan ayahnya dan Ki Remeng, desis Kasada. "Aku menjadi sangat kecewa terhadap mereka," sahut Risang. Keduanya pun kemudian sekali lagi memperhatikan jejak yang terdapat di sawah, di pematang dan di tanggul parit. Mereka memang melihat selain batang-batang padi yang buahnya mulai menguning berpatahan, juga pohon-pohon perdu di tanggul parit. Tetapi kerusakan itu terlalu kecil dibandingkan dengan pertempuran yang dapat mereka bayangkan. Ki Resa dan Ki Remeng adalah orang-orang berilmu tinggi. Lawan-lawan mereka pun tentu orang-orang berilmu tinggi. Pertempuran itu seharusnya berlangsung dengan sengitnya. Bahkan seandainya mereka langsung mempergunakan puncak kemampuan mereka. Apalagi menurut perhitungan mereka, Ki Resa telah bertempur cukup lama sebelum Ki Remeng datang. Dihubungkan dengan sikap Ki Resa sebelumnya, serta langkah-langkah kaki di depan bilik mereka, maka kecurigaan Kasada dan Risang menjadi semakin tinggi. "Kita memang menjadi lengah," desis Risang. "Ya, aku kira Ki Remeng masih mempunyai sedikit kejujuran sehingga kita akan dapat bekerja bersamanya untuk menolong Ki Mawur dan Ki Lurah Mertapraja. Aku pun mengira bahwa seseorang yang hidup dalam kegelapan masih mungkin melihat titik-titik sinar betapapun lembutnya," berkata Kasada. "Jika kau berbicara tentang seseorang, aku masih tetap mempercayainya, meskipun hal itu tidak terjadi atas Ki Remeng," sahut Risang. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia ingat kepada ibunya yang nampaknya benar-benar telah meninggalkan hidupnya yang penuh dengan noda-noda. Bahkan dirinya sendiri yang ditempa dalam bayangan kekelaman. Namun Yang Maha Agung telah membawanya kembali ke jalan yang terang sebagaimana ibunya. Tetapi ternyata Ki Remeng telah mengecewakannya. Bahkan juga Ki Resa yang sikapnya sangat meyakinkan. Seakan-akan Ki Resa benar-benar hidup dalam suasana yang penuh ketenangan dan kedamaian dengan istri dan anak-anaknya yang manis. Namun ternyata yang mereka hadapi adalah serigala-serigala tua, namun yang masih tetap licik dan liar. "Satu pengalaman yang menarik," berkata Risang. "Ya, satu ujian bagi kita, bagaimana kita menilai seseorang," sahut Kasada, "dan ternyata kita salah." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" bertanya Risang kemudian. "Menemui Paman Sambiwulung, Jatiwulung dan pemimpin kelompokmu itu di pasar." "Apakah kita akan singgah di rumah Nyi Resa?" bertanya Risang. "Ya. Kita akan melihat keadaannya. Menurut pendapatku, Nyi Resa Podang memang tidak tahu apa-apa. Seperti anaknya, keterlibatan mereka justru di luar kesadaran mereka." Risang mengangguk, katanya, "Marilah, kita singgah di rumah Nyi Resa." Demikianlah, ketika mereka berjalan kembali, mereka masih membicarakan kejanggalan-kejanggalan yang mereka temui dalam persoalan yang mereka hadapi. Jika Ki Resa benar-benar bertempur, bagaimana mungkin ia dapat memberikan pesan terperinci kepada anaknya? Sementara itu,
Apakah lawan-lawannya yang jumlahnya lebih banyak itu akan membiarkan anak sulung Kirsa berlari pulang untuk memanggil Ki Remeng? Baik Kasada maupun Risang sependapat, bahwa mereka berdua memang lengah. Ketika anak sulung Kirsa itu berlari memanggil Ki Remeng, mereka tidak segera tanggap akan keadaan. Betapa tumpulnya penalaranku, desis Kasada. Keadaan yang mengejutkan itu demikian tiba-tiba, sehingga penalaran kita terlambat menanggapinya, sahut Risang. Kita tidak dapat sekedar menyesali apa yang terjadi. Tetapi kita harus menemukan satu langkah terpenting yang dapat membuka jalan untuk mencari penyelesaian, desis Kasada. Risang mengangguk-angguk. Katanya, kita akan melihat keadaan keluarga Kirsa, apa yang terjadi di sana. Demikianlah, keduanya pun segera kembali ke rumah Nyi Resa. Namun mereka menyadari, bahwa mereka harus menjadi sangat berhati-hati. Mungkin di rumah itu telah disusun pula jebakan-jebakan yang akan dapat menjerat mereka. Ketika mereka memasuki rego rumah Kirsa, ternyata rumah itu masih nampak sepi. Tidak terdengar derik sapu lidi, atau gerit senggot timba di sumur. Untuk sesaat keduanya termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun langsung menuju ke ruang dalam. Dari luar pintu peringgitan mereka mendengar suara anak-anak Kirsa yang gelisah. Yang bungsu terdengar merengek. Sementara ibunya berusaha untuk menenangkannya. Kesannya bagi Kasada dan Risang, Nyi Resa Podang dan anak-anaknya memang benar-benar menjadi gelisah. Mereka agaknya memang tidak terlibat pada tingkah laku Ki Resa Podang. Perlahan-lahan Kasada mengetuk pintu rumah itu. Dari dalam terdengar suara Nyi Resa Podang, "Siapa?" "Aku Nyi," jawab Kasada. Dengan tergesa-gesa Nyi Resa melangkah ke pintu. Demikian pintu terbuka, maka dengan serta-merta Nyi Resa itu bertanya, "Bagaimana dengan Ki Resa dan Ki Remeng?" Kasada menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya dengan nada rendah, "Kami tidak menemukan mereka Nyi. Yang ada tinggal jejak pertempuran." "Jadi bagaimana pendapat Angger tentang kedua orang itu?" bertanya Nyi Resa dengan cemas. "Untuk sementara kami belum dapat mengatakan sesuatu," jawab Kasada. Nyi Resa pun kemudian menjatuhkan dirinya, duduk di sebelah anak-anaknya yang gelisah. Sementara itu, anak Ki Resa yang sulung sedang tidur melekat dinding. Kasada dan Risang saling berpandangan sejenak. Namun mereka mengerti bahwa anak Ki Resa itu tentu letih dan mengantuk sekali, karena semalam suntuk ia hampir tidak tidur sama sekali dan bahkan berlari-lari hilir mudik dari rumah ke sawah. Ki Resa ternyata tidak sayang kepada keluarganya, berkata Risang di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak menghiraukan apa yang akan terjadi pada istri dan anaknya. Seandainya aku dan Kasada menjadi gila karena pengkhianatannya, maka istri dan anaknya akan mendapat bencana. Namun Risang tidak akan sampai hati berbuat apapun terhadap keluarga Ki Resa yang menurut dugaannya tidak terlibat ulah Ki Resa dan Ki Remeng. Sementara itu, ternyata Kasada kemudian bertanya, "Apakah kita akan minta diri untuk mencoba mencari jejak kedua orang tua itu?" Namun sebelum menjawab, Nyi Resa itu minta, "Jangan tinggalkan kami Nger. Kami memerlukan pegangan yang dapat membuat hati kami agak tenang. Tetapi jika kami tetap saja berada di sini, kami tentu tidak akan pernah menemukan Ki Resa dan Ki Remeng," jawab Risang. Nyi Resa termangu-mangu sejenak. Namun ia dapat mengerti keterangan Risang itu. Karena itu, maka katanya, "Tetapi aku mohon kalian segera kembali lagi." Ketemu atau tidak ketemu, kedua anak muda itu mengangguk-angguk. Dengan nada lembut Kasada menjawab, "Baik Nyi. Kami akan berusaha secepatnya kembali. Mudah-mudahan kami dapat menemukan Ki Resa dan Ki Remeng." Demikianlah, maka Kasada dan Risang itu segera meninggalkan rumah itu. Satu-satunya tujuan mereka adalah pasar. Mereka ingin segera bertemu dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang sebaiknya mereka lakukan. Ketika mereka sampai ke pasar, hari masih pagi. Meskipun demikian pasar itu sudah menjadi ramai. Orang-orang yang berbelanja telah sibuk memilih bahan-bahan makanan yang mereka perlukan, sedangkan yang lain sedang memilih kain lurik yang digelar bersama bahan pakaian yang lain. Selendang, bengkung, kain panjang dan ikat kepala serta beberapa jenis perhiasan. Tetapi Kasada dan Risang menjadi kecewa. Ternyata Sambi Wulung, Jati Wulung dan pemimpin kelompok itu belum nampak di sebelah pintu gerbang. Ketika mereka mencari ke dalam,
ke dekat pandai besi yang sudah mulai sibuk, ke tempat orang-orang berjualan gerabah dan di tempat-tempat lain. Mereka juga tidak menemukan mereka. Kita masih harus menunggu, berkata Kasada. Risang mengangguk. Namun menunggu rasa-rasanya merupakan beban pekerjaan yang sangat menjemukan. Justru pada saat mereka ingin segera membicarakan satu persoalan yang penting. Tetapi keduanya memang tidak mempunyai pilihan yang lain, mereka harus menunggu di sebelah regol pasar itu. Kita makan saja lebih dahulu, berkata Kasada, mungkin kita akan melakukan tugas-tugas penting sehingga kita tidak mendapat kesempatan untuk makan. Berkata Kasada, kau akan melupakan kejemuan selama menunggu? Bertanya Risang. Ya. Sebenarnya aku memang lapar. Kita tidak sempat tidur semalam, sahut Kasada. Namun ketika mereka sampai ke regol pasar, mereka telah berpapasan dengan pemimpin kelompok yang juga nampak gelisah. Dengan serta-merta Risang bertanya, di mana Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung? Aku tidak tahu di mana mereka, jawab orang itu. Semalam mereka minta aku menunggu di tempat kami bermalam. Tetapi sampai pagi mereka belum kembali. Karena itu aku datang kemari sendiri. Apakah mereka tidak mengatakan kemana mereka pergi? Bertanya Risang. Mereka hanya mengatakan ingin melihat-lihat rumah Ki Resa, jawab pemimpin kelompok itu. Hanya itu? Desak Risang. Ya. Hanya itu? Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kasadalah yang berkata, marilah. Kita pergi ke kedai itu. Bertiga mereka memasuki sebuah kedai. Bukan yang besar, tetapi mereka memilih kedai yang kecil. Bahkan yang tidak banyak dikunjungi orang. Di kedai itu Kasada menceritakan kepada pemimpin kelompok itu, bahwa Ki Remeng dan Ki Resa telah pergi tanpa diketahui arahnya. Apakah kepergian Ki Sambi Wulung dan Ki Jati Wulung ada hubungannya dengan kepergian kedua orang itu? Bertanya pemimpin kelompok itu. Kasada menggeleng. Katanya, entahlah, tetapi justru kami berharap bahwa kepergian keduanya ada hubungannya dengan kepergian Ki Resa dan Ki Remeng. Namun mereka justru menjadi cemas bahwa Sambi Wulung dan Jati Wulung bahkan telah terjebak pula oleh pengkhianatan Ki Resa dan Ki Remeng. Jika hari ini kita tidak bertemu dengan Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung, maka kita akan pergi ke tempat harta dan pusaka itu disembunyikan. Mungkin Ki Remeng membawa mereka ke bukit itu, berkata Kasada. Risang mengangguk sambil berdesis, ya. Sebaiknya kita memang melihat apakah Ki Remeng membawa mereka ke bukit itu. Sementara itu, Kasada dan Risang telah berpesan pula kepada pemimpin kelompok itu untuk menunggu di pasar jika Sambi Wulung dan Jati Wulung datang. Kami akan mencoba melihat-lihat keadaan, bila saja ada petunjuk tentang kedua orang tua itu, berkata Kasada kemudian. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan berada di sekitar tempat ini. Jika aku bertemu dengan Ki Sambi Wulung dan Ki Jati Wulung, apa yang harus aku sampaikan kepada mereka? Kami akan menjumpai mereka lewat tengah hari, jawab Kasada. Di mana? Bertanya pemimpin kelompok itu. Di sini, jawab Kasada pula. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Dengan dahi yang berkerut ia berkata, mudah-mudahan mereka datang. Dengan demikian, maka setelah mereka keluar dari kedai itu, Kasada dan Risang telah meninggalkan pasar itu untuk melihat-lihat keadaan, sementara pemimpin kelompok itu tetap berada di sekitar pasar itu. Tetapi sampai menjelang tengah hari, Sambi Wulung dan Jati Wulung tidak nampak datang ke pasar itu. Sementara itu, Risang dan Kasada telah menyusuri jalan bulak yang semalam didatanginya. Diamatinya kota-kota sawah yang di pinggirnya terdapat jejak-jejak perkelahian. Namun yang tidak sebanding dengan gambaran kedua orang anak muda itu. Kasada dan Risang melihat beberapa orang berada di sawah mereka masing-masing. Beberapa orang remaja sibuk menghalau burung yang berterbangan di atas batang padi yang mulai menguning itu. Sekelompok burung pipit terbang dengan cepat melintas. Namun kemudian sekelompok burung itu telah menukik dan hinggap menebar di sekotak sawah. Suara geprak pun kemudian telah menggetarkan udara. Seorang gadis kecil menarik-narik tali yang dihubungkan dengan orang-orangan di tengah-tengah sawah. Sedangkan kakaknya yang lebih besar berusaha melempari burung-burung pipit itu dengan batu. Sesaat kemudian, maka sekelompok burung itu pun terkejut. Serentak burung-burung itu pun terbang memanjat langit dan seperti sekelompok awan kelabu yang tipis, burung-burung itu pun telah mengalir ke arah utara hanyut searah dengan arus angin yang bertiup lemah. Kasada dan Risang hanya dapat termangu-mangu menyaksikannya.
Sementara sawah Kirsa tidak ditunggui oleh seorang pun. Anak-anaknya sama sekali tidak nampak berada di sawah. Kasada dan Risang melangkah mendekati seorang laki-laki separubaya yang berada di kotak sawah sebelah sawah Kirsa Podang. Kepadanya Risang bertanya, "Bukankah sawah ini sawah Kirsa Podang?" "Ya anak muda, apakah kau mengenal Kirsa Podang?" "Ya, Kisanak. Tetapi kenapa sawah itu nampaknya rusak?" bertanya Risang pula, "terinjak-injak atau karena sebab yang lain? Atau barangkali seekor lembu atau kerbau lepas dan masuk ke dalamnya?" Orang itu menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu anak muda. Pagi tadi, ketika aku turun ke sawah, aku pun terkejut melihat bagian tepi sawah Kirsa rusak. Padahal kami semuanya hampir menuai. Dalam beberapa hari ini padi akan masak dan siap untuk dipetik." "Apakah Kirsa tidak turun ke sawah hari ini?" bertanya Kasada kemudian. "Aku tidak melihatnya. Apakah kalian ingin menemuinya?" "Barangkali ada baiknya kalian datang ke rumahnya," jawab laki-laki itu. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Sambil beranjak dari tempatnya Kasada berkata, "Baiklah. Kami minta diri, kami ingin mencarinya di rumahnya." Laki-laki itu mengangguk sambil menjawab, "Baiklah. Tolong katakan, banyak burung pipit di sawah." Kasada dan Risang pun kemudian telah meninggalkan orang itu. Keduanya memang menuju ke rumah Kirsa. Mungkin Kirsa telah memberi kabar kepada keluarganya atau barangkali ada perkembangan lain yang dapat membantunya memecahkan persoalan yang sedang dihadapinya itu. Namun ketika Kasada dan Risang sampai ke rumah Kirsa, maka suasananya justru nampak semakin gelisah. Kirsa benar-benar menjadi kebingungan, ia menjadi tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Ketika ia melihat Kasada dan Risang datang, maka Kirsa hanya dapat menahan tangisnya, meskipun ia masih sempat mengingat anak-anaknya agar tidak menjadi semakin ketakutan. "Apakah kalian menemukan jejaknya?" bertanya Kirsa. Kasada menggeleng sambil menjawab, "Maaf Nyi. Kami belum berhasil, tetapi kami akan berusaha terus. Kami juga tidak ingin kehilangan Ki Remeng." Kirsa Podang mengangguk-angguk. Dengan sendat ia berkata, "Aku tidak tahu siapa saja sahabat-sahabat Kirsa yang dapat diminta pertolongannya. Kami berdua berjanji Nyi, kami akan berusaha meskipun kami tidak tahu apakah kami akan dapat berhasil atau tidak. Aku minta Kirsa selalu berdoa, agar kami dapat membawa Kirsa kembali kepada keluarganya." "Terima kasih Nger. Kami sekeluarga tidak akan melupakan pertolongan kalian berdua." Kasada dan Risang pun kemudian telah minta diri. Tetapi Risang sempat menyampaikan pesan laki-laki separubaya di sawah, "Nyi, di sawah banyak burung pipit. Apakah Angger berdua pergi ke sawah?" bertanya Kirsa. "Ya Nyi. Kami ingin mencari kemungkinan untuk mendapatkan jejak Kirsa dan Ki Remeng," jawab Risang. "Bukankah Tole ada di sawah?" bertanya Kirsa. Risang mengerutkan dahinya, ia pun kemudian berpaling kepada Kasada sambil bertanya, "Bukankah tidak ada seorang pun yang menunggui sawah Kirsa?" "Ya, tidak seorang pun," jawab Kasada. "Tole telah pergi ke sawah. Begitu ia bangun, maka ia langsung pergi. Ia menolak untuk menunggu makan pagi." Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Tetapi kedua anak muda itu menjadi heran. Agaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak laki-laki Kirsa itu. Sesuatu yang tidak dapat dikatakannya, bahkan kepada ibunya sekalipun. Tetapi Kasada dan Risang tidak mau menambah beban Kirsa yang gelisah itu. Karena itu, maka keduanya pun kemudian meninggalkan rumah itu. Di luar regol padukuhan, Risang berdesis, "Apa sebenarnya yang telah disaksikan oleh anak itu? Sebaiknya kita pergi saja ke pasar. Jika kita tidak bertemu dengan Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung, maka malam nanti kita harus berada di sebelah bukit itu." Keduanya pun kemudian telah pergi lagi ke pasar. Mereka menemui pemimpin kelompok itu masih ada di luar regol pasar. Agaknya ia pun menjadi gelisah menunggu Sambi Wulung dan Jati Wulung. "Mereka belum datang," berkata pemimpin kelompok itu. Mereka pun kemudian sepakat untuk pergi ke bukit di sebelah selatan kota itu. Mereka akan mengamati apakah persoalannya akan langsung menyangkut harta benda dan pusaka-pusaka yang tersimpan itu. Namun mereka masih harus menunggu beberapa saat. Mereka berusaha untuk memasuki padang perdu itu setelah menjadi gelap.
Untuk menghabiskan waktu, maka mereka bertiga telah berjalan-jalan berkeliling kota. Mungkin mereka akan bertemu dengan seseorang yang dapat membantu mereka, atau apapun yang mungkin dapat mereka lakukan. Bahkan mereka sempat juga melihat kegiatan para prajurit Madiun sendiri dan para prajurit yang agaknya datang dari luar Madiun. Banyak kadipaten yang akan terlibat, berkata Kasada. Ya, Risang mengangguk-angguk, tetapi nampaknya perang belum akan segera pecah. Mungkin, kedua belah pihak masih mengekang diri. Mereka menyadari akibat yang dapat terjadi jika perang pecah. Berapa ribu korban yang harus direlakan. Bukan hanya korban jiwa serta mendorong anak-anak mati muda, tetapi juga harta benda dan lingkungan hidup pun akan menderita karena akibat perang itu pula. Risang tidak menjawab, namun di kepalanya memang terbayang, anak-anak muda yang terbaring membujur lintang di padang-padang perdu. Darah akan mewarnai bumi dan menodai beningnya air sungai. Batang-batang padi dan jagung di sawah yang roboh terinjak-injak kaki kuda. Sementara rumah-rumah pun akan terbakar. Perempuan-perempuan akan kehilangan suaminya dan anak-anak akan kehilangan mainannya. Meskipun semua orang menyadari akan hal itu, tetapi perang masih saja terjadi di mana-mana. Dalam pada itu, pemimpin kelompok itu tiba-tiba saja berkata, Mataram tidak akan dapat mengumpulkan orang sebanyak ini. Meskipun Demak, Pajang dan Pati terlibat ke dalamnya. Kasada mengangguk-angguk. Katanya, dari segi jumlah orang, Mataram tentu kalah. Tetapi jumlah orang bukan satu-satunya sebab untuk kalah atau menang. Pemimpin kelompok itu mengangguk kecil. Katanya, kami berharap bahwa yang kita lihat hanya semata-mata kelebihan jumlahnya saja. Bukan bobot kemampuan manusia-manusianya seorang demi seorang serta kesadaran akan arti perjuangan mereka. Kasada dan Risang mengangguk-angguk. Namun mereka tidak menjawab. Sementara itu, matahari pun telah bergeser setapak demi setapak di wajah langit. Awan yang tipis menebar didorong angin. Ketika matahari menjadi semakin rendah di sisi barat, maka Kasada pun berkata, kita sudah cukup lama berkeliaran. Kita akan berhenti untuk minum di kedai yang manapun. Kemudian kita akan meninggalkan kota ini dan pergi ke bukit itu. Mudah-mudahan Paman Sambiwulung dan Paman Jatiwulung tidak mengalami sesuatu yang dapat menyeret mereka ke dalam kesulitan. Risang mengangguk mengiyakan. Mereka memang tidak mempunyai jalan lain untuk menemukan Ki Remeng. Harta benda berharga itu merupakan satu-satunya kemungkinan untuk dapat menemukan kedua orang tua yang menghalang itu. Demikianlah, sejenak kemudian mereka sudah ada di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Sambil minum dan makan, maka mereka telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Ki Remeng mengetahui dengan pasti kekuatan kita. Bahkan Ki Remeng tentu memperhitungkan pula Paman Sambiwulung dan Paman Jatiwulung, berkata Risang. Ya, Kasada mengangguk-angguk. Katanya, tetapi apa boleh buat? Kita tidak mempunyai jalan lain. Meskipun demikian, kita tidak datang ke Madiun untuk membunuh diri. Karena itu, kita akan melihat keadaan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Risang menarik nafas dalam-dalam. Satu kemungkinan yang pahit akan dapat mereka alami. Di bukit itu tentu sudah menunggu sekelompok orang yang pantas untuk melawan mereka dan bahkan tentu diperhitungkan pula Sambiwulung dan Jatiwulung. Kecuali jika kedua orang itu sudah berada di tangan mereka atau bahkan telah mereka selesaikan sama sekali. Tetapi bagi Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu, kemungkinan yang paling buruk pun telah mereka perhitungkan pula. Selebihnya, mereka bukan orang-orang yang sangat lemah yang sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan atau berusaha untuk menghindar. Demikianlah, setelah membayar harga minuman dan makanan yang telah mereka minum dan mereka makan, maka bertiga mereka meninggalkan kedai itu langsung menuju ke bukit di sebelah selatan Madiun. Mereka memperhitungkan bahwa mereka akan sampai ke tujuan setelah malam turun. Tidak banyak yang mereka percakapkan di perjalanan. Jika sekali-sekali terloncat kata-kata mereka adalah penyesalan yang sangat bahwa kedua orang tua yang mereka anggap, bahwa mereka yakini akan membantu atau setidak-tidaknya tidak akan menghalangi tugas mereka, ternyata telah mengkhianati mereka. Seperti yang mereka perhitungkan, maka ketika senja turun, mereka sudah berada di jalan sempit yang menuju ke Padang Perdu. Sejenak kemudian mereka akan turun ke sungai yang melintasi Padang Perdu itu menuju ke bukit untuk selanjutnya melintasi beberapa patok lagi. Mereka akan sampai ke tempat mereka memindahkan harta benda berharga itu.
Tetapi ketiganya tidak menempuh jalan setapak sebagaimana mereka lewati saat mereka datang ke bukit itu. Mereka menduga bahwa mungkin Kiremeng dan kawan-kawannya akan membuat jebakan-jebakan bagi mereka. Karena itu, maka mereka telah memilih jalan yang lain. Sementara itu, malam pun menjadi semakin malam. Kasada, Risang dan pemimpin kelompok itu berjalan dengan sangat berhati-hati. Mereka mencoba untuk mendekati tempat harta benda berharga itu dipindahkan dari lambung bukit kecil itu. Mereka memang memerlukan waktu yang lama. Mereka mengendap di antara batu-batu padas dan gerumbul perdu. Sambil melangkah mereka memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka Kasada dan Risang hampir berbareng telah memberikan isyarat agar mereka berhenti. Pemimpin kelompok itu pun berhenti pula. Tetapi orang itu masih belum tahu kenapa keduanya tiba-tiba saja berhenti. Kasadalah yang dengan isyarat memberitahukan bahwa ia telah mendengar sesuatu. Pemimpin kelompok itu mencoba untuk dapat ikut mendengar sesuatu. Ia mencoba mempertajam pendengarannya untuk menangkap setiap suara yang menyentuh selaput telinganya. Ternyata ia pun dapat mendengar pula suara beberapa orang yang berbicara sahut-menyahut. Karena itu, maka ketiga orang itu menjadi semakin berhati-hati. Mereka pun yakin bahwa beberapa orang tentu berada di sekitar tempat mereka memindahkan harta benda berharga itu. Semakin dekat mereka dengan beberapa orang yang sedang sibuk itu, maka mereka pun kemudian seolah-olah hanya beringsut saja setapak demi setapak, agar kehadiran mereka tidak diketahui. Dalam pada itu, sebenarnya lah beberapa orang sedang sibuk menggali tanah berbatu padas. Mereka yakin bahwa mereka akan dapat menemukan apa yang mereka cari. Tanah yang mereka gali itu adalah tanah yang terlalu lunak dibandingkan dengan tanah di sekitarnya yang berbatu padas. Karena itu, maka mereka percaya bahwa tanah itu adalah tanah yang pernah digali dan ditimbun kembali, setelah harta yang bernilai sangat besar itu ada di dalamnya. Kasada, Risang dan pemimpin kelompok itu bahkan telah merangkak di antara semak-semak agar mereka dapat menjadi semakin dekat. Namun dengan isyarat Risang mengingatkan Kasada dan pemimpin kelompok itu akan bahaya yang dapat menjebak mereka. Kirsa dan Kiremeng tentu sudah memperhitungkan kedatangan mereka di tempat itu, setelah mereka meyakini bahwa Kiremeng dan Kirsa itu menghilang. Namun ternyata mereka tidak melihat orang-orang yang bersiap untuk mengamati atau apalagi menunggu dan menjebak mereka. Tetapi segala sesuatu yang tidak mereka duga akan dapat terjadi, sebagaimana Kiremeng dan Kirsa telah meninggalkan mereka tanpa memperhitungkan akibat yang dapat timbul atas keluarga Kirsa Podang itu, ternyata bahwa ketiga orang itu berhasil bergerak lebih dekat lagi. Mereka telah menelungkup di atas batu-batu padas, di belakang gerumbul-gerumbul perdu yang jarang, sehingga mereka dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang memburu harta benda itu. Dalam kegelapan malam, mereka tidak segera melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka memang memerlukan waktu untuk dapat melihat dengan jelas atas orang-orang yang sedang menggali itu. Namun lambat laun mereka dapat melihat semakin terang. Sehingga mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat dua orang yang terikat dengan sangat kuat duduk di atas batu padas. Apakah mereka Paman Sambi Wulung dan Paman Jati Wulung? Bertanya Risang di dalam hatinya. Namun Risang masih menunggu. Ia berusaha untuk mengetahui, siapakah kedua orang yang terikat itu. Kedua orang itu tidak duduk menghadap ke arah ketiga orang yang berusaha mendekat itu. Apalagi malam rasa-rasanya menjadi bertambah gelap. Untuk beberapa saat ketiga orang itu hanya berdiam diri. Mereka berusaha untuk mengatur pernafasan dengan baik, agar tidak terdengar oleh orang-orang yang sedang mereka amati. Karena ketiga orang itu yakin bahwa orang-orang itu tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Beberapa lamanya orang-orang itu menggali. Namun ternyata bahwa mereka tidak segera menemukan yang mereka cari. Mereka menggali semakin lama semakin dalam. Bahkan akhirnya mereka telah menggali sampai ke dasar. Ketika cangkul dan linggis yang mereka pergunakan telah menyentuh batu padas, maka salah seorang yang berada di dalam lubang galian itu berteriak, "Tidak ada apa-apa di sini." "Mungkin masih beberapa jengkal lagi," jawab yang di atas lubang galian itu. "Kami sudah sampai ke dasar. Tanah lunak bekas galian itu sudah kami gali sampai tuntas. Kami sudah mulai merambah batu-batu padas yang keras, sehingga tidak lagi merupakan bekas galian baru." "Apakah mereka berbohong?" bertanya yang di atas. "Tidak tentang galian tanah berbatu padas ini. Tetapi kita tidak menemukan apa-apa di sini." "Sama sekali tidak. Mungkin ada lubang-lubang lain di dinding galian ini.
teriak yang di atas, tidak segera ada jawaban. Namun beberapa saat kemudian terdengar teriakan orang yang berada dalam lubang itu. Tidak ada lubang-lubang lain di dinding galian ini. Aku yakin orang tua itu telah berbohong. Iblis tua, geram seorang yang lain yang ada di atas, kau telah membuat kami kehilangan kesabaran. Ingat, Kimaur ada di tangan kami. Jika kau tidak mau menunjukkan harta benda itu, maka kalian sudah tidak ada gunanya lagi bagi kami. Sudah aku katakan, jika kau berniat membunuhku, bunuh aku. Tetapi Kimaur itu harus tetap hidup, terdengar jawaban, Risang dan Kasada terkejut. Mereka yakin, suara itu adalah suara Kiremeng, sehingga di luar sadarnya, Risang telah menggamit Kasada, sementara Kasada berpaling pula sambil mengangguk. Perhatian keduanya benar-benar tertuju kepada kedua orang yang terikat itu. Bahkan mereka pun menduga, jika yang seorang itu adalah Kiremeng, maka yang seorang lagi adalah tentu Ki Resapodang. Tetapi kenapa keduanya harus diikat? Apakah keduanya benar-benar telah dikalahkan oleh sekelompok orang ketika Ki Resa berada di sawah dan kemudian memerintahkan anaknya memanggil Kiremeng? Berbagai persoalan tiba-tiba saja telah berkecamuk di kepala kedua orang anak muda itu. Sementara pemimpin kelompok yang menyertai mereka berdua itu pun menjadi tegang karenanya. Risang, Kasada dan pemimpin kelompok itu berusaha beringsut semakin dekat. Namun agaknya pemimpin kelompok itu tidak mampu meredam bunyi yang timbul dari geseran tubuhnya dengan batu-batu padas dan ranting-ranting perdu. Bahkan dedaunan pun telah bergetar pula oleh sentuhan tubuhnya itu. Untunglah bahwa orang-orang yang sedang memburu harta benda serta pusaka yang nilainya sangat tinggi itu memusatkan perhatian mereka pada lubang yang telah digali itu. Tetapi di dalam lubang itu ternyata tidak diketemukan apapun juga. Bersambung ke episode 224. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.